Di hari kedua Lebaran ini, Kamis 11 April 2024, kabar duka kembali datang. 7 nyawa melayang dalam kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di ruas tol Batang Semarang, kilometer 370A. Kecelakaan ditengarai akibat sopir bus mengantuk dan sopir bus kini diringkus polisi. 3 hari sebelumnya, tepatnya 8 April, kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang terjadi di tol Jakarta Cikampek, kilometer 58. 2 minibus terbakar dan 1 bus terimbas kecelakaan yang terjadi saat rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow. Dalam operasi Ketupat 2024 pada 7 April, Polri menyebutkan ada 213 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 23 korban meninggal, 39 orang luka berat, dan 267 orang luka ringan. Jumlah kecelakaan meningkat seiring bertambahnya perjalanan di masa Lebaran 2024. Dengan sekitar 193,6 juta pelaku perjalanan yang bermobilitas dalam waktu bersamaan, risiko kecelakaan semakin meningkat, apalagi perjalanan jarak jauh dalam waktu yang lama. Nah, berikut deretan peristiwa kecelakaan yang terekam sepanjang arus mudik hingga Lebaran 2024 yang terjadi baik di tol maupun arteri di sejumlah daerah. Jumat 5 April pukul 05.30, mobil Honda Freed menabrak minibus Isuzu Elf di tol Cipali KM 164+400 Kabupaten Majalengka. 6 orang terluka dalam kejadian yang diduga akibat mengantuknya sopir Honda Freed. Minggu 7 April pukul 00.07, truk pengangkut minyak menabrak 3 orang yang menaiki satu motor di Jalan Cipatat, Bandung Barat. Ketiga korban yang semuanya adalah pemudik sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Diduga rem truk itu blong. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 14.50, sebuah minibus terbalik setelah menyerempet bus Arimbi di tol Padalarang Cileunyi, kilometer 174 di Kabupaten Bandung. Polisi memastikan kecelakaan itu tidak menelan korban jiwa, namun 6 penumpang bus terluka. Selanjutnya, 2 hari jelang Lebaran, kecelakaan maut menimpa 2 minibus dan 1 bus di tol Jakarta Cikampek, kilometer 58 saat kebijakan rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow diberlakukan. 12 orang tewas dalam kecelakaan ini. Terbaru, 1 minibus yang terbakar ini diduga travel gelap pengangkut penumpang mudik. Saat Hari Raya Idul Fitri, Rabu 10 April, sekitar pukul 17.00, belasan penumpang dilaporkan terluka akibat bus PO Setia Negara jurusan Jakarta Cirebon terguling di tol Cipali KM 98A, tepatnya di wilayah Kalijati, Kabupaten Subang. Nah, hari ini, Kamis 11 April, kecelakaan tunggal melibatkan 1 unit bus Rosalia Indah di kilometer 370A ruas tol Batang Semarang. Sopir bus diduga mengantuk sehingga menyebabkan bus keluar dari jalan dan terperosok ke parit sepanjang 200 meter. Kecelakaan ini mengakibatkan 7 penumpang tewas dan sopir bis diamankan pihak kepolisian. Bagi pengendara mobil, jalan tol menjadi jalur yang patut lebih diwaspadai. Pasalnya, risiko kecelakaan di tol tergolong tinggi. Pengendara membutuhkan konsentrasi lebih di jalan bebas hambatan itu. Rute yang panjang seringkali membuat pengemudi kurang awas terhadap kecepatan dan laju kendaraan. Apabila lengah sedikit ataupun mengantuk, pengemudi dapat lepas kendali saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Sejumlah titik jalan tol menjadi spot rawan kecelakaan. Polri memetakan 9 titik rawan kecelakaan di jalur tol Trans Jawa. 9 titik itu terletak di ruas tol Jakarta Merak kilometer 64 dan kilometer 68, tol Jakarta Cikampek kilometer 48 dan kilometer 66, tol Cikopo Palimanan kilometer 78 dan kilometer 131, tol Solo Ngawi kilometer 552 dan kilometer 569, serta tol Ngawi Kertosono kilometer 639. Untuk itu, mengantisipasi kecelakaan pada arus balik Lebaran yang dimulai Jumat 12 April 2024, para pengendara perlu menerapkan teknik mengemudi yang baik, terlebih saat menghadapi rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow. Yang paling utama adalah jangan memaksakan diri ketika merasa lelah. Istirahat di tempat istirahat bisa mengembalikan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan, karena keselamatan adalah hal yang utama.